Hara masih duduk di kamar Sabrina. Dengan cepat, ia menekan nomor Peter lagi dengan iPad di tangannya. "Halo Hara, kamu baik-baik saja kan?" Suara Peter terdengar lemah. Ia pasti sangat kecewa sama Peter. "Aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Leon menghalangiku keluar." "Hara, begini. Om, jangan bilang apa-apa. Aku ingin gila rasanya." Peter terdiam. Ia mengerti apa yang dirasakan Hara. Hanya lelaki itulah yang mengerti Hara. Tetapi sayang Peter belum tahu kalau Hara hamil. Kalau saja Peter tahu, mungkin tidak akan menuruti kemauan Hara kali ini. "Baik Hara, Om tahu. Kamu pasti marah, kecewa, sedih. Tapi Om sudah berusaha keras," ujar Peter di ujung telepon. "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku butuh bantuan Om lagi kali ini. Jemput aku di tempat biasa. Aku akan keluar dari tempat ini. Dia tidak punya hak menahanku di sini. Dia yang menyebabkan kita kalah," ucap Jovita. Wajahnya terlihat marah. Rasa kecewa yang ia terima membuat dadanya terasa terbakar. Dalam satu hubungan, hal yang paling utama kejujuran dan sikap terbuka. Leon belum bisa melakukan hal itu. Kalau saja Leon jujur, kalau ia memiliki liontin dan flashdisk pada Hara, masalahnya tidak akan seperti ini. Kalau Bokoy masih melenggang bebas, Hara dan Leon tidak akan bisa bersatu. Lelaki bangkotan itu akan menjadi batu sandungan untuk Leon dan Hara. Saat hati marah, terkadang kekuatan dan keberanian datang dengan sendirinya. Itulah yang dialami Hara. Kali ini ia marah, bahkan lebih marah dari sebelumnya. Saat Bokoy malah menuduh balik ayahnya yang melakukan kejahatan. Dalam dakwaan balik, pengacara Bokoy menyebutkan kalau ayahnya yang dituduhkan tidak membayar gaji kedua orang itu, hingga akhirnya mereka marah dan melenyapkan satu keluarga itu. Jahat sekali. Ayah saja tidak mengenal mereka berdua. Bagaimana dia bilang karyawan yang tidak dibayarkan gajinya? Kata Jovita. Ia menangis. Ia merasa kasihan pada ayahnya. Ia selalu dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sebelum-sebelumnya juga ia difitnah melakukan korupsi, padahal tidak pernah. Baik, kali ini juga seperti itu. Saat ia ingin meminta menghukum orang yang sudah mencelakai orang tuanya. Tapi karena semua penegak hukum sudah dibeli, maka hukum tidak lagi ditegakkan dengan benar. Dengan mudahnya menuduh almarhum ayahnya melakukan kejahatan. Sebagai anak, wajar hatinya menjerit pilu. Ia gelap mata. Ia akan meninggalkan rumah Leon selamanya. Ia berpikir ia tidak ada alasan Leon untuk menahannya walau dengan kehamilannya. "Aku bukan istrinya. Aku juga bukan saudaranya. Aku bukan budaknya. Leon tidak pantas menahanku di rumah ini. Kalau ia menahan aku karena anak yang aku kandung ini, oke, baik, aku tidak akan menggugurkannya dengan sengaja. Tapi kalau dia kuat, maka dia bertahan. Tapi kalau ia lemah, ia akan hilang." Hara membatin. Rasa kecewa itu membuatnya berubah pikiran lagi. Ia memasukkan beberapa barang dan akan membawanya pergi. Jalan keluar yang biasa Jovita gunakan sedikit beresiko karena tidak ada yang membimbing di bawah. Tapi saat ini ia akan melakukannya sendiri. "Kamu yakin bisa keluar, Hara? Soalnya itu beresiko," Peter mengingatkannya. "Tidak apa-apa. Kalau aku minta izin lewat gerbang, sampai lebaran monyet juga Leon tidak akan memberikan izin," ujar Hara ketus. "Baiklah, aku akan tunggu di tempat biasa. Hati-hati, aku juga sudah membeli rumah di Bogor untuk kamu tinggali," ujar Peter. Andai Peter tahu kalau Hara hamil, lelaki baik itu tidak akan membiarkannya keluar dari pipa pembuangan itu. Baiklah. Hara tidak peduli lagi kalau Leon akhirnya mengetahui tentang jalan tikus yang biasa membawanya bisa keluar masuk dari ruangan itu. Ia hanya dalam keadaan marah saat ini. Bahkan ia lupa kalau sedang hamil, dan ia melupakan janjinya pada Leon untuk menjaga anaknya.
Ia tidak akan semarah ini kalau saja Bokoi memutar balik fakta, menuduh ayahnya penjahat. Jovita menggeser ranjang di kamarnya, dan ia merangkak masuk menuju selokan, jalan lubang tikus. Setelah berjuang hampir 10 menit, Hara akhirnya bisa lolos dari rumah Leon. Kedua lututnya lecet karena merangkak, tidak memakai celana panjang. Hingga akhirnya tiba di pantai melalui saluran pembuangan. Peter menunggunya di dalam mobil. "Kamu tampak berantakan. Apa kita perlu ke rumah sakit?" Peter melihat luka di lutut kaki Hara. "Tidak perlu, Om. Kita ke rumah saja. Kita harus memikirkan cara bagaimana untuk memberi pelajaran pada lelaki bangkotan itu," ucap Jovita dengan raut wajah yang sangat marah. Peter meninggalkan pantai. Leon baru selesai keluar ruangan rapat. Sebuah pesan masuk dari temannya seorang polisi. Leon membuka laptop miliknya. Bokoi berkoar-koar dan menyudutkan keluarga Hara, menyalahkan Iwan Santoso, ayah Jovita Hara. Bahkan banyak orang membela Bokoi. "Hara, jangan sampai dia melihat berita ini lagi." Wajah Leon menegang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Dengan cepat jari-jarinya menekan nomor Iwan, orang yang ia tugaskan menjaga Hara. "Iya, Bos. Bagaimana? Tidak ada masalah kan?" "Itu, ada apa?" Leon menegang. Non Hara masuk ke kamar bekas Sabrina dan menguncinya dari dalam. "Ah, dasar. Kenapa dia bisa ke sana lagi? Dia pasti sudah kabur. Cari dari CCTV di lingkungan jalan." Pungkas Leon, ia terlihat sangat marah. "Baik, Bos." Iwan panik. "Kita pulang." Leon keluar dari ruangannya. "Apa terjadi sesuatu, Bos?" Rico ikutan khawatir. "Hara pasti sudah melihat berita hari ini. Ia pasti marah dan kecewa karena Bokoi bebas," ucap Leon. Ia memberikan ponselnya dilihat Rico. "Kumpulkan orang-orang. Aku tahu tujuan dia mau kemana. Dia wanita yang nekat," ucap Leon. Wajahnya sangat khawatir. "Bos, kasihan juga Non Hara. Pasti dia sangat sedih melihat orang tuanya dituduh berkali-kali sebagai penipu," ujar Rico. Ia mengembalikan ponsel Leon setelah ia menonton berita tersebut. "Dia juga pasti sangat marah padaku," ujar Leon membuang nafas kasar dari mulutnya. Hingga ia tiba di rumahnya. Dengan langkah buru-buru, Leon berlari ke arah kamar Biatin, mengetuk-ketuk kamarnya, berharap Hara membuka. "Permisi, Bi. Kita merusak pintu dari luar saja." Rico membawa peralatan dan merusak pintu kamar tersebut. Hingga akhirnya terbuka. Mata mereka semua melihat menyelidiki sekeliling. Non Hara keluar dari mana? Kalau ia tidak ada, Iwan terlihat bingung. Leon mendorong ranjang dan akhirnya semuanya terungkap. "Bagaimana dia bisa keluar dari lubang kecil ini? Hah? Aku bisa gila kalau sudah seperti ini." Leon menggaruk kepalanya dengan putus asa. "Ya ampun, gelap sekali. Bagaimana dia bisa keluar dari lubang sempit itu?" Biatin menutup mulut tidak percaya. "Iwan, kamu masuk. Pastikan arahnya tembusnya sampai kemana, agar kita bisa mulai mengikuti petunjuknya." "Baik, Bos." Iwan mencoba masuk. Sayang badan besarnya tidak muat. Bahkan tidak ada badan yang muat dari mereka karena tubuh Hara kecil. "Ya ampun, Non. Lubang kecil begitu, bagaimana dengan bayinya?" Bu Atin sangat khawatir. Mendengar itu, tangan Leon terkepal kuat menahan amarah. "Kamu sudah berjanji tidak akan menyakitinya. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan memberimu pelajaran, Jovita Hara." Mata Leon terlihat melotot sangat marah.